kunci yang kita berikan ke masyarakat ini membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Satu, yang kedua, pastikan diri ini masing-masing dari itu menjadi bagian dari solusi. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengubah cara berpikir warga RW 5 di Totrunan, Lumajang, Jawa Timur. Wilayah yang berjarak hanya 200 meter dari pusat kota Lumajang ini dahulu terkenal kumuh dan angker. Sungai Temi yang ada di belakang rumah warga dijadikan sebagai sarana MCK mandi cuci kakus oleh warga sekitar. Pada tahun 2000, warga sepakat untuk memilih Muhammad Haryadi Eko Ramadan, biasa dipanggil Pak Eko, sebagai ketua RW. Eko Ramadan adalah seorang ASN yang bertugas menjadi dosen di kampus Universitas Lumajang. Sempat 2 periode menjadi rektor, hingga kini pria kelahiran Desember 1966 ini setiap sore masih aktif mengajar. Oleh karena itu beberapa bisa didampingi sang istri Heni Erowati dan kedua putranya, He Harero dan He Hal Hafiz, Eko Ramadan dengan sabar mengubah kebiasaan buruk warga yang tinggal menempel dengan sungai Temi tersebut. Perlahan, Eko Ramadan memberi pengertian kepada warga RW 5 di Totrunan tentang aspek kesehatan dan kebersihan. Namun, tidak selalu mulus. Mengubah kebiasaan bertahun-tahun tak semudah membalikan telapak tangan. Tantangan selalu ada. Kalau hambatannya itu awalnya itu kan begini, saya ceritakan saya punya program ini. Begitu yang disampaikan itu cuma ada beberapa dari sik dadi ketua RW demo kodim, tama kita 0 maker 0 kan itu artinya ada omongan yang bahwa ini itu enggak usah lah wong kita enggak usah mulu-mulu, padahal itu kan tidak mulu. Jadi itu sangat sederhana. Program Eko diawali dengan jimpitan, yaitu urunan uang rutin tiap malam. Tidak banyak, hanya 1 atau 2 lembar ribuan yang dimasukkan dalam kaleng bekas rokok, dikumpul dan dilaporkan secara terbuka kepada warga. Program bernama The Power of Jimpitan ini perlahan dirasakan manfaatnya oleh warga. Penerangan jalan warga dalam gang, jalan umum sekitar RW 5, pasang meteran hingga bayar bulanan dilakukan secara mandiri melalui The Power of Jimpitan. Hingga kini, saldo The Power of Jimpitan mencapai belasan juta rupiah. Selanjutnya, untuk mengubah perilaku warga yang menjadikan sungai sebagai WC umum, Eko Ramadan menaruh karamba di Sungai Temi, tepat di belakang rumah mereka. Karamba-karamba ini diisi berbagai jenis ikan. Perlahan namun pasti, dengan perawatan yang istiqomah, ikan-ikan mulai membesar. Rasa memiliki warga mulai terbentuk. Setiap 3 bulan, saat ikan-ikan dalam karamba siap panen, warga tidak perlu keluar kampung untuk menjual ikan mereka. Namun, para pembelilah yang rela datang ke kampung ini untuk membeli ikan hasil karamba warga di Totrunan RW 5 ini. Lambat laun, karamba ini dijadikan identitas khas kampung mereka, Kampung Karamba. Seluruh Lumajang mengetahui eksistensi Kampung Karamba ini. Tidak berhenti di situ, Kampung Karamba ini menjadi tempat studi daerah lain, bahkan luar pulau, tentang bagaimana mengolah potensi warga dengan memanfaatkan kearifan lokal. Banyaknya tamu wisata dari berbagai daerah ke Kampung Karamba berimbas pada makin sejahteranya warga dan makin menurunnya angka kemiskinan di RW beranggotakan 200 kakak ini. Dari Kampung Karamba inilah Eko Ramadan diganjar berbagai penghargaan. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2010 Eko mendirikan Bank Sampah Margi Rahayu. Dimulai
dan memilah sampah di rumah sendiri, Eko mengajak beberapa warga yang berniat menjadi relawan untuk turut mengolah sampah. Perlahan tapi pasti, bank sampah ini mulai produktif. Bank sampah ini menjadi mesin perubahan. Bank sampah ini menjadi mesin perubahan, baik perilaku hidup sehat warga hingga secara perekonomian. Eko Ramadan menanamkan satu hal pada warga. Sampah adalah sebuah berkah, bukan bencana. Sejak menjabat sebagai Direktur Bank Sampah Margi Rahayu mulai 2010, Eko Ramadan bersama warga menjual sampah yang layak jual dan hasilnya dimasukkan sebagai kas bank. Dengan ketekunan dan kedisiplinan warga, saldo bank sampah makin membesar. Bank Margi Rahayu pun mampu memberikan pinjaman kepada warga di Totrunan. Ini kalau bendahara megang uang terlalu banyak, ini kan cash in-nya bahaya. Di mana istilah bahasa kita kan duit itu legi gitu loh, uang itu manis. Sehingga agar uang ini tidak ngendon berhenti di bendahara, kita edarkan kembali ke masyarakat, dipinjamkan. Pinjaman uang ini pun dianggap sebagai angin segar bagi warga. Salah satunya Selvi. Ibu dua anak dengan suami yang bekerja sebagai pekerja lepas ini merasa sangat terbantu karena uang yang dipinjamkan bank sampah ini tidak dikembalikan dengan bentuk uang, namun dengan bentuk sampah. Sampah yang disetorkan dihitung beratnya dan dikonversikan menjadi rupiah sebagai cicilan pembayaran hutang. 7 tahun yang lalu, 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Berapa itu? 500. Untuk? Jualan. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Bayarnya itu pakai sampah. Bayarnya pakai sampah. Ibu merasakan manfaatnya langsung? Wah, sangat. Warung sederhana Selvi masih berjualan hingga saat ini. Manfaat sampah yang dikelola menjadi berkah bagi warga. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 2011, Eko Ramadan mempelopori Kampung Narsis, narkoba sikat habis. Dengan slogan buatan Eko Ramadan, Sopo, Soyo, Sonjo, yang artinya saling menyapa, bekerja sama, dan saling bersilaturahmi, Eko Ramadan mengajak warga untuk saling peduli dengan sekitarnya. Sehingga jika ada orang asing yang masuk ke kampung, tidak perlu melapor pada RT atau RW. Tapi dengan saling kenal dan silaturahmi, warga sudah bisa mengetahui siapa-siapa yang masuk ke dalam wilayah RW 5 di Totrunan. Sistem Sopo, Soyo, Sonjo ini menjadi kata kunci dalam menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. Alhasil, orang asing yang ingin masuk ke dalam lingkungan ini harus berpikir dua kali. Karena semua warga sudah bergandeng tangan untuk menjaga keluarga dan tetangga mereka dari bahaya narkoba. Tak pelak, setahun kemudian, di tahun 2012, Kampung Narsis ini mendapat juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur terkait pencegahan narkoba. Di tahun 2012 juga, kampung ini mengembangkan kawasan rumah pangan lestari. Gerakan ini pun mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur sebagai kampung atau desa berseri. Bersih dan kasta tertinggi, yaitu mandiri. Menjadi penggerak lingkungan nampaknya menjadi panggilan hati Eko Ramadan. Pada 2005, Eko Ramadan sudah membidani lahirnya Gerbang Mas, gerakan membangun masyarakat sehat yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur kala itu, Imam Utomo. Tak berselang lama, 2 tahun kemudian, Eko Ramadan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh penggerak masyarakat di bidang kesehatan dari Bupati Lumajang. Tahun 2008, Eko Ramadan pun diganjar beberapa penghargaan sekaligus dari Bupati Lumajang, diganjar sebagai terbaik 1 keluarga harmonis. Di tahun yang sama, Eko juga dianugerahi sebagai terbaik 1 Jawa Timur sebagai keluarga harmonis dan sejahtera. Pada tahun 2008 juga, penghargaan ketiga diraih oleh keluarga Eko Ramadan sebagai pemenang keluarga terfavorit, keluarga harmonis dan sejahtera tingkat nasional. Atas sepak terjangnya di wilayah Lumajang, Eko Ramadan pun didapuk sebagai Ketua Forum Lumajang Sehat (FLS).
Selama masa baktinya di Forum Lumajang Sehat, Eko mendapatkan 5 kali penghargaan Swasti Sabha Wistara yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Tahun 2007 dari Presiden, kemudian berturut-turut 2009, 2013, 2015, dan terakhir 2017 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kelihayan Eko Ramadan mengkolaborasikan berbagai elemen sosial masyarakat diakui oleh semua pihak, mulai dari tetangga, wilayah sekitar, bupati, hingga tingkat nasional. Hal inilah yang mengantarkannya menjadi salah satu nominator penerima Piala Kalpataru Nasional 2023. Pendekatannya itu ada kerjasama, ada kolaborasi ya antara pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lumajang, ada dari masyarakat dan dari dunia usaha yang membantu untuk bisa menciptakan lingkungan yang rapi dan baik. Nah, inilah makanya sekarang Pak Eko juga diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru. Nah, ini yang mudah-mudahan ya, mohon doanya ini juga bisa menghasilkan yang terbaik buat beliaunya sebagai penggerak lingkungan seperti itu. Bagi Eko, menjadi agen perubahan di masyarakat adalah panggilan jiwanya. Dalam perjalanannya, Eko memberikan 2 kata kunci yang selalu dia gaungkan ke masyarakat. Kata kunci yang kita berikan ke masyarakat ini membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Satu, yang kedua, pastikan diri ini masing-masing dari itu menjadi bagian dari solusi. Jadi artinya setiap kita itu ada masalah, sudah diselesaikan internal sendiri.